Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, demikian kami temani Anda di program Mutiara Pagi dengan musik religi Islami. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar pukul 5:59 waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Toli Toli dengan Warta Berita Daerah. Sesuai keterangan dari saksi, terduga pelaku datang ke rumah saksi di mana ada korban sedang duduk bersama rekannya. Bidan adalah figur yang sangat dekat dengan masyarakat, mulai dari mendampingi ibu hamil, membantu proses persalinan, era yang kemudian sudah bergeser ke hal yang bersifat digitalisasi, tentu ini menjadi ada hal yang positif, ada juga hal yang negatif kalau kita pandang dari sisi yang berbeda ya. Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya Dinas Sosial Kabupaten Toli Toli mengimbau masyarakat bersabar terkait pencairan bansos untuk tahun 2026 yang masih dalam proses verifikasi data yang selalu berubah-ubah. Serta diakhiri dengan wawancara sorotan terkait polemik lahirnya Undang-Undang Nomor 125 Tahun 2024 tentang penetapan hari jadi Kabupaten Toli Toli. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Senin 2 Februari 2026 bersama saya, Meika Bakhtiar. Saudara, kami awali informasi yang pertama. Dinas Sosial Kabupaten Toli Toli menghimbau masyarakat bersabar terkait pencairan bansos untuk tahun 2026 yang masih dalam proses verifikasi data yang selalu berubah-ubah. Laporan Alfiansyah.
Sejumlah masyarakat di Kabupaten Toli-Toli hingga kini masih menanti kejelasan terkait jadwal dan mekanisme pencairan bantuan sosial Bansos tahun 2026. Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli memberikan penjelasan bahwa proses penyaluran Bansos masih menunggu kebijakan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Toli-Toli Tri Wahyudi menyampaikan bahwa hingga awal 2026 pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai jadwal pencairan Bansos, baik bantuan sosial reguler maupun bantuan perlindungan sosial lainnya. Dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial Kemensos terkait juknis untuk penyaluran Bansos PKH dan juga sembako. Lebih lanjut, ia mengatakan penyaluran tersebut juga tetap mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN, yang mana data tersebut masih dinamis dan mengalami perubahan berkala sewaktu-waktu. Kalau kita sebenarnya kalau info di media sosial itu sangat banyak. Ada yang bilang bahwa kriterianya diperkecil, tetapi secara teknis kita sudah berkoordinasi dengan Kemensos, juknis petunjuk teknis untuk penyaluran bantuan sosial PKH 2026 dan sembako atau BPNT itu belum ada. Yang kedua, bahwa memang semuanya diproses tetap mengacu pada DTSN. Cuma DTSN ini kan data tunggal sosial ekonomi ini biasanya itu pasti berubah-ubah karena dia pasti mengacu pada secara umum pada transaksi tabungan dan pengeluaran. Ia juga menyebut banyaknya pertanyaan yang menyinggung soal cairnya bansos sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT tahap 4 di tahun 2025 lalu yang belum masuk. Terkait itu pihaknya menjelaskan bahwa bantuan tersebut tidak berarti langsung masuk ke rekening penerima, namun harus melalui tahapan-tahapan yakni cek kembali rekening. Kemudian menunggu data dari PPATK, OJK, BPJS, Samsat untuk melihat apakah penerima tersebut masih layak mendapatkan bantuan atau tidak. Terlebih untuk tahap 4 2025 kemarin sudah memasuki akhir tahun sehingga dana tersebut harus dikembalikan ke pusat. Ini yang menjadi ditanyakan ini adalah bansos sembako atau BNPT tahap 4 atau yang bulan November Desember tahun lalu itu banyak yang belum masuk. Itu yang perlu kami luruskan bahwa proses penyaluran bantuan ini bukan begitu kita penerima bantuan langsung di transfer atau dikirim oleh Kemensos, tetapi ada tahap-tahapan. Langkah pertama jelas satu cek rekening, yang kedua adalah menunggu data dari PPATK, OJK, kemudian dari BPJS, Samsat untuk melihat apakah daftar penerima yang ini masih layak atau tidak. Nah, menunggu proses itu pada tahun 2002 tahun kemarin itu yang tahap 4 itu banyak belum masuk bantuannya tiba-tiba karena akhir tahun dan itu harus dikembalikan. Dengan adanya penjelasan ini, Dinsos Kabupaten Toli-Toli berharap masyarakat dapat memahami proses yang sedang berjalan serta menunggu informasi resmi dan waspada terhadap informasi yang tidak benar terkait pencairan bantuan sosial tahun 2026 ini. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Polres Buol bertindak cepat mengamankan seorang pria berinisial S, 31 tahun. S diduga kuat merupakan pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Desa Lokodoka, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol pada Sabtu kemarin. Reynaldi melaporkan dari Kabupaten Buol. Satuan Reserse Kriminal Polres Buol bertindak cepat mengamankan seorang pria berinisial S terduga pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Desa Lokodoka, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol pada Sabtu kemarin. Kasih Humas Polres Buol, Ridwan, mengungkapkan peristiwa berdarah tersebut terjadi di salah satu rumah warga setempat. Korban yang diketahui berinisial RHT warga Kelurahan Lek 2, Kecamatan Biau. Sesuai keterangan dari saksi, terduga pelaku datang ke rumah saksi di mana ada korban sedang duduk bersama rekannya. Tiba-tiba terduga pelaku minta rokok ke korban. Setelah itu tanpa disangka terduga pelaku menusuk korban dengan senjata tajam pisau. Menurut keterangan kepolisian, saat itu pemilik rumah yang berada di lokasi kejadian sempat berupaya melerai dan merebut senjata tajam dari tangan pelaku. Akibat aksi heroik tersebut, saksi mengalami luka sayat di jari telunjuk tangan kiri. Pelaku kemudian berhasil diamankan oleh warga sekitar sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Untuk itu, kami dari Polres Buol menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol untuk tidak terprovokasi, mempercayakan penanganan kejadian ini ke pihak berwajib, dalam hal ini Polres Buol. Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Biau yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Ibtu Arizal SH bersama tim Reskrim Polres Buol segera meluncur ke lokasi kejadian. Untuk itu, pihak Polres Buol mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tetap tenang dan tidak main hakim sendiri. Saudara, melalui musyawarah cabang Muskap Ikatan Bidan Indonesia IBI ke-6 Kabupaten Buol, seluruh bidan dapat meningkatkan profesional dalam bekerja, utamanya menyelamatkan ibu dan anak. Laporan
Datra Hasan. Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Bol Wahyu Setiabudi menghadiri sekaligus membuka secara resmi musyawarah cabang Muskap Ikatan Bidan Indonesia IBI ke-6 Kabupaten Bol. Kegiatan tersebut berlangsung dengan dihadiri para pengurus dan anggota IBI dari berbagai wilayah di Kabupaten Bol. Dalam sambutannya, Wahyu Setiabudi mengajak seluruh pengurus dan anggota IBI untuk terus menjalankan organisasi profesi secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, serta kebersamaan dalam menjalankan roda organisasi. Menurutnya, IBI memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, ia berharap melalui musyawarah cabang dapat tercipta iklim organisasi yang sehat, solid, dan harmonis. Bagi pemerintah daerah, para bidan bukan sosok yang asing. Bidan adalah figur yang sangat dekat dengan masyarakat. Mulai dari mendampingi ibu hamil, membantu proses persalinan, memantau tumbuh kembang balita, hingga memberikan edukasi kesehatan keluarga. Semua dilakukan dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan pengabdian. Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Bol, Yuniarti Turungku, kepada RRI mengatakan organisasi IBI merupakan forum tertinggi bagi seluruh bidan di Kabupaten Bol. Menurutnya, IBI menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi memperjuangkan kepentingan profesi, serta meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan kebidanan. Cabang Ikatan Bidan Indonesia diharapkan melahirkan kepemimpinan yang lebih baik, yang mampu memadukan potensi internal dan peluang eksternal, terutama untuk memaksimalkan peran organisasi dalam melayani masyarakat, serta bersinergi dalam program dan kegiatan pemerintah yang menekankan pendekatan promotif dan preventif melalui pembudayaan pola hidup bersih dan sehat. Melalui forum organisasi, para bidan dapat menyampaikan aspirasi, berdiskusi, serta merumuskan kebijakan internal yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme. Untuk itu, seluruh anggota diminta untuk aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi demi kemajuan profesi bidan di Kabupaten Bol. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Era digitalisasi dan penggunaan media digital sebagai sarana penyebaran informasi, baik itu terkait moderasi beragama dan politik, diharapkan masyarakat untuk tetap memilih informasi yang beredar. Jangan sampai termakan informasi hoax. Ruth Damayanti melaporkan. Moderasi beragama dan politik menjadi dua hal penting yang berbeda, namun tingkat sensitivitasnya sangat tinggi. Apalagi saat ini moderasi beragama dan politik di era digitalisasi dikemas dan dapat disampaikan melalui media digital, sehingga jangkauannya sangatlah luas dan bisa diakses oleh masyarakat secara luas juga. Berkaitan dengan hal itu, salah seorang tokoh pemuda di Kabupaten Toli-Toli, Adnan, menjelaskan, jika berbicara terkait moderasi beragama, politik, dan era sekarang yang sudah beralih ke digitalisasi, tentunya ini menjadi hal penting karena dapat membawa dua dampak, yaitu positif dan negatif, yang mana dengan kemudahan yang ada, nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada masyarakat dapat secara mudah dilakukan, namun tidak bisa dipungkiri melalui kemudahan tersebut informasi-informasi yang tersebar sangat banyak sehingga informasi hoax juga dapat tersebar dengan mudahnya di kalangan masyarakat. Era yang kemudian sudah bergeser ke hal yang bersifat digitalisasi, tentu ini menjadi ada hal yang positif, ada juga hal yang negatif kalau kita pandang dari sisi yang berbeda ya, karena memang kalau di sisi lain ini menjadi instrumen untuk bagaimana memperkenalkan dan memperluas nilai-nilai yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat luas, tapi di sisi lain juga ini menjadi sumber informasi yang dalam artian menjadi penyebar hoax, misalnya informasi palsu dalam hal untuk memecah belah kita sebagai anak bangsa. Maka dari itu ia menekankan agar masyarakat tidak hanya membaca dan menerima informasi yang beredar di media digital, namun kiranya masyarakat dapat memfilter atau memilah informasi yang benar dan yang salah, sehingga tidak ada masyarakat termakan dengan informasi hoax yang kebenarannya belum bisa dipastikan. Pemicu konflik horizontal yang terjadi di kalangan masyarakat, itu terbelahnya terjadi polarisasi, itu karena memang agama dan juga hal ini pandangan politik yang berbeda, karena memang itu tadi saking terbukanya informasi itu sehingga kita tidak bisa pilah, kita tidak bisa saring bahwa ini informasi yang memang bisa kita percaya, bisa kita menjadikan sebagai referensi, karena memang jadi tugas kita sebenarnya bagaimana menyerap informasi dari sosial media, dari dari digital seperti ini, dari
di era globalisasi begini, ya itu kita ambil informasi-informasi yang memang sumbernya memang terpercaya. Ardan berharap dengan kemajuan di era digitalisasi yang mempermudah peredaran informasi, masyarakat juga dapat lebih cerdas dan bijak dalam bermedia digital, apalagi jika menyangkut moderasi beragama dan juga politik. Saudara, polemik lahirnya Undang-Undang Nomor 125 Tahun 2024 tentang penetapan hari jadi Kabupaten Toli-Toli terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Beragam pandangan muncul, baik dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, hingga kalangan akademisi. Menanggapi hal tersebut, kami mewawancarai salah seorang akademisi Universitas Madako Toli-Toli, Dr. Lukman Arif, untuk mendapatkan pandangan ilmiah dan objektif terkait substansi dasar historis serta implikasi undang-undang tersebut bagi daerah. Wawancara berikut dipandu reporter Setiadi Marhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Dokter, terkait isu yang tengah hangat berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Toli-Toli saat ini terkait dengan lahirnya Undang-Undang 125 tahun 2024 yang di dalamnya ada penetapan hari jadi Kabupaten Toli-Toli. Ini cukup hangat di tengah masyarakat ini Pak Dokter sampai saat ini. Nah, ini mungkin bisa dikupas sedikit lah, mungkin secara sederhana oleh Pak Dokter. Kenapa ini menjadi perbincangan yang cukup sensitif di tengah masyarakat kita? Saya coba menjawab sekedar ya. Ya, silakan. Saya lagi di perjalanan ini sebenarnya. Siap. Ya, jadi begini. Sebenarnya ini tidak bermasalah gitu kan. Oke, siap. Kalau saya melihat dalam kacamata positifnya, ya, cuma ada beberapa masyarakat, ada beberapa orang, ada beberapa kelompok yang setiap tahunnya itu mereka memperingati. Ya, sama dengan orang Dinalu, ya, Pantai Gaukan itu pada bersiap-siap kan menjelang hari ulang tahun daerah. Nah, itu yang kemudian mungkin setiap tahunnya menjadi satu event tempat mereka mencari nafkah, atau lagi mereka cari-cari uang kecil. Nah, itu yang kemudian mereka bertanya, apa sebenarnya kendala daripada 11 Desember itu dilaksanakan? Ya, kita coba menjawab seadanya. Ya, mungkin ada sesuatu dan lain hal ya. Yang dalam tanda petik itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kami kemarin melaksanakan seminar ya Universitas Madako Toli-Toli di perguruan tinggi. Ya, alhamdulillah juga dihadiri oleh Bapak Bupati dan Ketua DPRD. Kemudian itu mendapat jawaban positif dari mereka. Selanjutnya kemarin itu ditindaklanjuti dengan RDP. Ya, di mana RDP tersebut dihadiri oleh kalangan ketua adat atau perwakilan adat, kemudian masyarakat biasa, kemudian seluruh fraksi yang ada di DPRD ya, DPRD, dan dipimpin langsung oleh Ibu Ketua dan Wakil Ketua dan seluruh forum yang ada di daerah, Forkopimda ya, itu menghadiri. Ya. Dan alhamdulillah itu ada kata sepakat bahwa tanggal 11 Desember itu menjadi momentum yang berharga buat masyarakat Toli-Toli. Dikarenakan di 11 Desember itu hasil seminar tahun 2002 kalau nggak salah saya. Itu disampaikan oleh ilmu sejarah, pakar sejarah, yang menurut beliau saya baru mendapat 3 momentum yang dapat dijadikan hari ulang tahun yang bertepatan dengan tanggal 11 Desember. Yang pertama adalah dilantiknya Kesultanan Toli-Toli di Ternate tahun 1773. Yang kedua adalah di mana mereka bersepakat untuk menghargai para perintis berdirinya Toli-Toli ini di tanggal 11 Desember tahun 1960. Dan yang selanjutnya adalah momentum dipilihnya 11 Desember tahun 2000 itu pada saat dilantiknya Bupati dipilih langsung oleh masyarakat, oleh rakyat atas nama Ma'ruf Bantilan. 3 momentum ini kemudian dijadikan peristiwa menarik ya, bersejarah buat masyarakat Toli-Toli. Nah, kalau di hari jadi itu kan di 5 Juli 1959. Ya, itu hari jadi. Hari jadi itu adalah di mana seluruh dati dua sesuai
Sulawesi disahkan berdiri. Jadi ini istilahnya hari jadi seluruh daerah Daki 2 se-Sulawesi. Dan itu kemudian diberi kewajiban, urusan itu kewenangan untuk memperingati atau menetapkan hari ulang tahun daerah itu adalah kewenangan pemerintah daerah. Baik. Tapi terkait dengan Undang-Undang 125 tahun 2024 ini, memang sosialisasinya yang belum memasyarakat atau seperti apa sebenarnya Pak Dokter? Sehingga terjadi... Ya. Sebenarnya begini, kami juga baru mendengarnya ini nanti di tahun 2026. Ya, padahal itu sudah turun tahun 2008, bulan Oktober tahun 2024. Ironis sekali kenapa itu baru disosialisasikan atau dapat dilaksanakan. Ini kemudian bagi kami merupakan sebuah gap antara harapan dan kenyataan. Artinya ada perbedaan antara harapan yang kita inginkan dengan kenyataan yang ada. Itulah yang menjadi polemik. Ya, harusnya ini sebelum ditetapkan ada partisipasi masyarakat dalam rangka penetapan itu istilahnya. Tapi itu tidak ada. Sehingga tidak heran kalau orang bertanya. Pak Dokter sendiri melihat dari sisi akademiknya, apakah polemik ini bisa menjadi momentum untuk menata ulang, untuk mengkaji ulang sejarah lokal Toli-Toli, lebih ilmiah lagi? Harusnya. Harusnya saya pikir begini, marilah kita semua masyarakat Toli-Toli, baik masyarakat adat maupun masyarakat yang lain, karena kita semua ini kan sudah bersaudara namanya. Janganlah hanya gara-gara begini kemudian menjadi retak. Janganlah gara-gara begini kemudian sebagian orang merasa dilukai. Olehnya saya sepakat dengan bahasa kehati-hatian. Akan tetapi bahasa kehati-hatian itu adalah harusnya ada pelibatan. Ya, kehati-hatian itu jangan hanya pemerintah daerah dong yang hati-hati atau DPR yang hati-hati. Kalau kasusnya ada di masyarakat, dilibatkan dong di mana kehati-hatiannya. Kalau kasusnya itu ada di masyarakat adat, misalnya, libatkan masyarakat adat dengan kehati-hatian itu supaya ada solusi. Pak Dokter, model penyelesaiannya seperti apa? Kalau menurut Pak Dokter, idealnya yang paling ideal, dialog publik, kajian akademik, atau mungkin regulasi daerah seperti apa, Pak Dokter? Kalau saya sebaiknya sebaiknya itu harus ada dialog publik ya, supaya semua komponen bisa ikut di dalamnya. Yang merasa sebab kita di Toli-Toli yang penuh dengan keberagaman ini, mari kita saling menghargai. Itu yang paling utama. Oke, Pak Dokter terakhir, ini mungkin bagi pemerintah, kemudian juga bagi masyarakat dalam menyikapi perbedaan pandangan ini secara dewasa dan konstruktif, apa yang menjadi pesan-pesan Pak Dokter? Ya, kalau saya begini Bapak, untuk menjaga agar supaya Toli-Toli tetap damai, tetap nyaman, tetap elok, semua persoalan itu marilah kita saling terbuka. Apalagi persoalan hukum yang nantinya dilaksanakan oleh masyarakat secara umum. Ya, itu yang kita harapkan dari pemerintah daerah. Ada pelibatan semua stakeholder di dalamnya. Ya, demikian Bapak. Oke, baik. Pak Dokter, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.